Seorang konten kreator yang tengah naik daun. Videonya kerap berseliweran di FYP, terutama karena ulasan yang meyakinkan soal produk-produk kecantikan dengan harga terjangkau. Di suatu siang, ia kembali merekam konten review dari dalam kamarnya. Hai semuanya, balik lagi sama aku, Cika. Hari ini aku mau bahas satu produk skincare yang menurutku tuh underrated banget, tapi efeknya gak kalah dari harga jutaan. Nih ya, dari packagingnya aja udah kelihatan niat banget. Teksturnya tuh creamy tapi cepet nyerep dan gak lengket sama sekali. Aku udah nyobain seminggu dan hasilnya kulitku jadi lebih cerah. Pori-pori juga kayak lebih kalem. Link belinya udah aku taruh di bawah ya. Jangan lupa tag aku kalau kalian udah coba. Sementara itu di rumah sederhana yang lain, dua sahabat sedang bersantai sambil membuka ponsel masing-masing. Nat, kamu sering nonton video Cika gak sih? Yang cewek itu loh, yang sering review skincare murah-murah, katanya ampuh. Ya, yang followersnya udah ratusan ribu itu kan? Aku sering liat dia di explore. Emangnya kenapa? Aku tuh suka banget liat review dia. Dia ngomongnya meyakinkan, terus gak lebay. Aku jadi kepo sama produk-produk yang dia bahas. Aku juga beberapa kali nonton sih, tapi belum pernah beli sih. Dari rekomen dia, soalnya kadang aku masih ragu aja. Aku juga awalnya ragu, tapi kemarin aku tergoda juga buat beli satu produknya. Soalnya lagi diskon katanya. Kamu beli yang mana? Yang di review minggu lalu itu ya? Iya, yang dia bilang bisa bantu cerahin kulit, aman buat kulit sensitif. Aku kan cocoknya yang kayak gitu. Terus, kamu udah coba? Belum sih, barangnya baru aja datang dari pagi. Tapi aku excited banget, rasanya pengen langsung coba aja malam ini. Wah, semoga cocok ya. Tapi kamu belinya di mana? Di link dia itu? Iya, aku klik dari video dia langsung. Katanya itu official store-nya, jadi aku pikir pasti aman lah. Semoga aja beneran aman ya. Tapi kamu sendiri nggak cari-cari review lain dulu? Enggak sih, soalnya aku percaya aja sama dia. Kayaknya dia juga nggak bakal sembarangan promosiin barang. Malam mulai tiba di kamar Fitri, duduk di depan cermin dengan wajah semangat. Aku tuh jarang penasaran ini sama produk skincare. Tapi entah kenapa yang satu ini kayak benar-benar bikin aku percaya. Ya semoga aja cocok di kulitmu ya Fit. Tapi jangan langsung banyak-banyak. Main juga baru pertama nyoba. Iya sih, bener juga. Tapi dia bilang nyaman banget. Bahkan buat kulit sensitif kayak aku. Aku udah liat videonya 3 kali. Tapi tetap aja, tiap orang kan kulitnya beda-beda. Kadang cocok di dia, belum tentu cocok di kita. Iya juga sih. Tapi masa iya sih dia bohong? Maksudku, dia kan udah terkenal banget. Kalau sampai ketahuan nipu, bisa habis juga karirnya. Dunia medsos tuh cepet naik, cepet juga jatuh Fit. Kadang orang yang kelihatannya baik di depan kamera, aslinya siapa yang tahu? Fitri buka botol kecil itu. Baunya agak kuat ya. Tapi kayaknya emang khas skincare Korea deh. Banyak yang wanginya gini. Kamu yakin tuh dari Korea? Packagingnya kelihatan banget sih. Niat. Tapi aku gak ngerti kenapa bagian belakangnya full tulisan Cina semua. Serius? Emang iya? Aku nggak terlalu merhatiin tadi. Kirain tulisan Korea. Tapi ya udahlah, kan yang penting hasilnya. Fitri akhirnya mengelaskan produk itu ke pipinya. Agak perih ya. Katanya itu biasa, tanda skincare-nya lagi bekerja. Tapi Fit, kamu baru oles beberapa detik loh. Masa iya? Langsung bereaksi gitu? Cika bilang di videonya gitu kok. Awal-awal bisa perih, nanti lama-lama adem. Tapi kamu yakin dia beneran nyoba produknya? Atau cuma acting doang biar dapat sponsor? Aku nggak tahu sih, tapi masa iya sih dia bakal tega bohong ke banyak orang? Tapi warnanya tuh Fit, pipimu mulai agak kemerahan. Beneran gak ngerasa panas atau gimana gitu? Agak anget sih, tapi menurutku masih wajar. Kulitku kan emang gampang bereaksi awal-awal. Aku takutnya bukan reaksi biasa Fit. Ini beneran kelihatan beda. Merahnya makin luas sekarang. Kamu jangan nakut-nakutin dong. Baru juga sekali pakai, masa iya langsung yang aneh-aneh? Fit, ini gak kayak iritasi biasa. Lihat deh, kulit kamu mulai kayak bengkak sedikit di bawah mata. Aduh, aku juga baru ngerasa agak gatel sekarang. Tapi masa langsung efek segitunya sih? Aku bilang juga apa? Harusnya kamu cari info dulu soal brand itu. Bukan cuma modal percaya sama konten video doang. Dia kelihatan terus banget. Kayak dia tuh ngerti banget masalah kulit sensitif. Ya gimana? Gak kelihatan tulus. Kerjaan dia tiap hari aja bikin konten kayak gitu.
Jago ngomong, jago ngeyakinin, tapi kita nggak pernah tahu dia beneran pakai atau enggak. Aduh, kok aku ngerasa dibodohin sih sekarang? Tapi aku masih berharap ini cuma efek awal doang. Fit, kamu tuh terlalu baik buat gampang percaya. Dunia online tuh keras. Banyak yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya cuma ngincer duit. Kalau ini emang bahaya, aku nggak tahu harus gimana. Aku bahkan nggak punya uang buat ke dokter kulit. Bisa puskesmas dulu besok pagi kalau kamu mau. Tapi malam ini jangan dipakai lagi ya produk itu. Besok aku bantu cari info soal mereknya. Makasih ya Fit, kamu satu-satunya orang yang nyalahin aku sekarang. Aku ngerti kok, kamu cuma pengen kulitmu lebih baik. Cuma sayangnya, kamu percaya sama orang yang salah. Beberapa hari kemudian, di teras, Nadia duduk dengan raut serius. Di hadapannya, Fitri mengenakan hoodie dan celana santai. Fit, kamu masih pakai produk itu lagi? Iya, cuma dikit kok. Yang penting kan rutin. Tapi kamu tuh udah kelihatan gak cocok. Kenapa gak stop dulu aja? Enggak, Nat. Ini tuh bagian dari proses. Namanya juga adaptasi kulit. Cika pernah bilang gitu juga di videonya. Tapi muka kamu makin merah, Fit. Itu udah gak kelihatan normal. Kulitku tuh lagi bersin dari dalam. Cika udah bahas itu panjang lebar. Aku udah cari info soal produknya, Fit. Ada beberapa orang yang ngeluh juga. Bahkan ada yang sampai jerawatan parah. Itu sih karena kulit mereka beda. Cika selalu bilang hasil tiap orang tuh beda-beda. Tapi kenapa nggak ada review jelek di postingannya? Komentar negatif pun kehilang semua. Mungkin karena orang-orang sekarang lebih baik yang ngerti skincare. Jadi mereka udah tahu caranya pakai dengan benar. Atau bisa aja komentarnya sengaja disaring. Ya ampun Nat, kamu tuh mikirnya negatif terus. Emangnya Cika kayak gitu orangnya? Aku nggak bilang dia jahat, Fit. Tapi dunia endorse tuh gak sebersih yang kita kira. Lihat nggak cara Cika ngomong? Natural banget kok. Nggak kayak konten kreator kebanyakan. Dia orangnya jujur, kalem, dan tulus. Justru itu, aku jadi makin mikir, bisa aja itu bagian dari persona dia, biar dipercaya. Nih lihat, komentarnya banyak yang bilang cocok semua. Kulit mereka glowing, pura-pura ngecil, makeupnya nempel banget. Aku gak ragu sama testimoni. Tapi kita juga gak tahu siapa yang nulis. Bisa aja akun palsu atau dibayar. Aduh Nat, aku tuh udah lama banget jadi followersnya Cika. Aku tahu mana konten yang niat dan mana yang enggak. Dan dia tuh beda. Ya aku ngerti kamu suka sama dia. Tapi bukan berarti harus tutup mata. Dari tanda-tanda, Fit. Tuh, gak suka Cika dari awal ya, makanya curiga terus. Bukan gak suka, aku cuma gak pengen kamu jadi korban. Kamu kan temenku, Fit. Ya aku ngerti, tapi aku gak ngerasa jadi korban. Aku justru bersyukur nemu produk ini karena kebantu bersihin jerawatku yang dulu. Tapi sekarang pipi kamu luka, Fit. Cika bilang kalau kita sabar nanti hasilnya kelihatan. Ini juga bakal sembuh kok nanti, cuma luka kecil. Ya udah, tapi janji kalau perihnya makin parah, kamu berhenti ya. Iya deh, tapi aku yakin kok. Cuma transisi aja. Sementara itu di sisi lain kota, Cika tengah menghitung uang yang baru saja ditransfer ke rekeningnya. Ia tampak puas. Mereka tuh gampang banget dibikin percaya. Soal ngomong yang tenang, pakai lighting bagus, editan mulus. Udahlah, pasti laku. Ia membuka pesan di ponselnya. Ada notif dari salah satu brand yang menaruhkan kerjasama baru. Yang ini bayarannya lebih gede lagi. Cushion. Ya udahlah, gas aja. Toh tinggal bilang, berikan efek yang cerah merata. Terus ngedit hasilnya dikit, siapa yang tahu? Beberapa hari kemudian, Fitri dan Nadia berada di sebuah kedai kopi kecil. Di meja ada ponsel yang menampilkan video terbaru Cika tentang cushion. Aku tuh suka banget sama cara dia ngejelasin produk. Lembut, tenang, tapi itu ngena gitu. Aku bingung sih sebenarnya. Soalnya aku cek brandnya itu kayak gak pernah denger sebelumnya. Emang belum terkenal, tapi kan justru itu. Kita bisa jadi yang paling awal coba. Siapa tahu pas nanti booming, udah lebih dulu tahu. Tapi kamu yakin itu beneran bagus, Fit? Kamu sendiri udah coba belum? Belum, tapi aku udah order lagi. Tunggu aja deh, aku percaya Cika. Itu dari awal pernah kelihatan masain produk. Tapi aku juga takut sih. Ternyata hasilnya gak kayak di video. Kan kulit tiap orang beda-beda. Lo bilang juga gitu kok. Dia nggak jian hasil instan, tapi dia juga gak pernah review barang yang jelek. Terdiam sejenak. Fitri buka aplikasinya. Belakang produk sudah ya check out. Nih lihat, diskon 40%. Cuma karena kode referral Cika. Aku gak kuat. Harganya jadi murah banget ya. Tapi aku heran, apa
bisa semurah itu ya? Mungkin karena kerja sama langsung. Nat, share juga diskon khusus jika kan udah besar. Aku pengen percaya, tapi kadang aku mikir juga, semua konten itu kan bisa dipoles. Tapi dari semua influencer yang aku ikutin, cuma Cika yang paling jujur. Aku ngerasa kayak kenal dia lama banget. Ngerti gak sih? Ngerti? Mah, jangan sampai terlalu percaya juga sih, Fit. Kita juga gak kenal dia secara nyata. Aku sih percaya aja. Soalnya dia belum pernah ngecewain aku. Setiap dia rekomendasiin sesuatu, pasti cocok. Ya semoga aja kali ini juga cocok ya. Aku pengen kamu gak kenapa-napa juga. 3 hari berlalu. Suara motor berhenti di depan kosan. Fitri keluar terburu-buru. Makasih mas. Fitri masuk ke dalam. Nat, ini dia. Orang yang aku tunggu-tunggu loh. Yang dari Cika itu, yang cushion murah. Akhirnya datang juga. Kirain bakal lama. Nih lihat, lucu banget kan kemasannya. Pink pastel. Terus ada hologram logonya segala. Ya sih lucu, tapi kayaknya terlalu ringan ya isinya. Ya cushion kan biasanya gitu. Yang penting hasilnya dong. Nih aku buka ya. Fitri tutup produk dengan mata berbinar. Wanginya enak, lembut banget. Kayak wangi bedak bayi, tapi lebih elegan. Kulihat dulu ingredients-nya dong. Mana sih tulisannya? Di belakang kotaknya, tapi kecil banget, susah dibaca. Ini kayaknya bahasanya campur-campur. Ada yang gak familiar. Ini beneran produk lokal. Cika bilang sih iya, tapi mungkin karena kerja sama pabrik luar. Biasa kok gitu. Tapi biasanya BPOM sertif gitu kan ya. Ini aku gak nemu. Jangan suzon dulu. Jika mana mungkin sembarangan. Dia pasti udah research dulu sebelum direkomendasiin. Cocok gak buat kulit kamu? Makanya nanti aku coba sekali buat video. Tapi aku yakin sih bagus. Jika mukanya flawless banget waktu pakai ini. Aku sih masih ngerasa ragu ya. Tapi ya semoga beneran bagus. Yakin gak jadi holy grail aku. Jika gak pernah salah. Kamu jangan percaya mentah-mentah juga, Fit. Kalau nanti ada reaksi aneh di kulit kamu, langsung berhenti ya. Iya tenang. Ya aku rasa gak bakal aneh sih. Feelingku bilang ini produk bagus. Siang harinya, Tri duduk di depan cermin. Tangannya memegang cushion dari Cika yang baru ia terima. Oke, kita cobain ya. Semoga hasilnya kayak di video. Kamu beneran mau langsung pakai ke muka? Patch dulu di kulit tangan. Gak perlulah. Aku percaya sama Cika. Kulit dia juga mirip-mirip kayak aku. Jadi harusnya cocok. Fitri mulai mengaplikasikannya. Lihat, hasilnya natural banget. Gak medok. Tapi nutupin bekas jerawatku. Tapi itu kayaknya agak terlalu putih, David. Apa nggak abu-abu nanti kalau udah lama dipakai? Enggak kok, kan biasanya produk waktu buat ngeblend ke warna kulit. Nih ya, aku foto dulu. Ini aku upload di story. Kontak Cika juga, biar dia tahu produknya nyampe dan aku suka. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa nggak serak aja. Nggak semua yang kelihatan glowing itu aman. Nat, kamu terlalu baik mikir. Rasanya cocok kok. Kulitku juga nggak gatel, nggak panas, nggak ada apa-apa. Ya semoga beneran aman ya. Tapi kamu hati-hati aja. Aku cuma gak mau kamu nyesel. Fitri selesai mengedit fotonya, lalu memposting dan men-tag Cika. Ya deh, sekarang tinggal nunggu Cika repost. Di tempat Cika, ia sedang duduk santai di sofa mewah. Sana di tangan, wajahnya terhias makeup tebal. Ia melihat notif mentian dari Fitri. Akhirnya ada lagi. Beli dari linkku. Kena juga. Obrol murah juga. Langsung masuk. Ia tersenyum licik sambil merepost postingan Fitri. Sudah beberapa minggu berlalu sejak Fitri pertama kali mencoba produk-produk dari Cika. Hari ini wajahnya tampak berbeda. Jerawat besar dan kemerahan memenuhi pipi dan dagunya. Kamu tuh harus buru-buru obatin muka kamu. Coba pakai sepatu. Ih, tetap aja perih. Merahnya makin nyebar. Sumpah ya, ini muka kamu kayak habis diguyur capek. Aku lihat pun ngeri. Jangan ngomong gitu dong, Nat. Aku juga panik nih. Paniknya harusnya dari kemarin, bukan sekarang. Dari awal aku udah bilang, jangan terlalu percaya sama si Cika itu. Tapi kan dia bilang dia juga pakai. Jadi dia tuh nggak pernah breakout. Fit, orang bisa ngomong apa aja di internet. Kamu kira main dia review itu asli? Tapi dia kelihatan jujur, Nat. Nunjukin before after. Aku percaya itu beneran. Astaga, mutu udah jadi follower buta, Fit. Gak bisa, lihat tanda bahaya.
Padahal pertama kali pakai kayak mana-mana aja. Namanya bahan kimia murahan. Saja efeknya lambat. Tahu-tahu meledak di muka kayak gini. Aku malu, Nat. Aku bahkan sampai bikin story. Yang ini produk bagus. Jika repost story kamu kah? Iya, aku sempat senang waktu itu. Di notis idola. Kamu 2 minggu lalu itu masih baik-baik aja. Sekarang lihat aja sendiri. Jangan diingetin lagi, Nat. Aku makin nyesek. Ya aku bilangin biar kamu sadar. Bukan sekadar jerawat biasa. Ini kayak luka bakar. Aku pengen nangis, tapi sakit banget kalau muka gerak. Kita harus ke klinik. Jangan diobatin sembarangan. Ntar makin rusak. Aku gak punya uang segitu banyak buat perawatan. Aku bantuin sebisanya. Yang penting kamu jangan percaya lagi sama endorse murahan itu. Tapi kenapa ya, Nat? Kenapa muka Cika bisa mulus? Karena dia nggak pakai beneran, Fit. Bohongin semua followersnya, termasuk kamu. Aku kira dia inspirasi, tapi ternyata Dia cuma usia cuan. aku pengen unfollow dia. Tapi entah kenapa masih berat. Berat karena kamu belum sembuh dari kekaguman palsu. Tapi nanti waktu kamu sembuh, bakal bisa lihat semuanya lebih jernih. Apa aku masih bisa punya kulit kayak dulu? Kita usaha dulu ya, jangan mikir jauh-jauh. Yang penting sekarang, kamu sadar dulu. Dan jangan nyalahin diri terus. Hari berlalu. Fitri duduk bersandar di kasur, mengenakan masker wajah lembut dari rekomen dokter. Wajahnya belum pulih total, tapi bengkak sudah berkurang. Kamu udah siap denger sesuatu yang kayaknya bakal bikin kamu campur aduk. Aduh, Nat. Kalimat bukannya aja bikin aku deg-degan. Serius ini, aku barusan lihat video di TikTok tentang Jika. Dia viral, tapi bukan karena good news. Tentang produk itu. Bukan cuma itu, semua produk yang dia review ternyata kebanyakan dari supplier ilegal, gak punya izin edar. Kamu yakin? Maksud kamu semua yang di endorse itu palsu? Ya dengerin, aku play videonya. Nadia menaikkan volume. Agak, jadi bukan cuma aku. Banyak Fit, lihat ini, komentar ada ratusan. Semua pada bilang kulit mereka rusak, bibir bengkak, mata iritasi. Jika dia masih aktif. Sejak video ini viral, akun dia langsung di-privat. Banyak yang bilang dia kabur. Aku kira aku satu-satunya korban. Ternyata Kamu gak sendirian, banyak banget yang udah jadi demi dia duit dari endorse busuk itu. aku jadi gak habis pikir. Kok tega ya? Dia tuh punya power besar loh. Followersnya jutaan. Justru karena itu, dia bisa semena-mena. Gak semua orang kuat nahan godaan duit. Aku sempat idolain dia, Nat. Tiap pagi yang aku buka tuh story dia. Tapi sekarang, kamu lihat sendiri kan siapa dia sebenarnya. Iya, aku ngerasa bersyukur sekarang. Walaupun muka aku sempat rusak, setidaknya aku kebuka matanya sebelum makin parah. Dan kita perlu jatuh dulu biar bisa bangun lebih hati-hati. Aku pengen share cerita aku juga, biar orang lain gak ikut ketipu. Bagus sih, aku dukung kamu Fit. Aku temenin kalau kamu mau bikin video atau story. Makasih ya, Nat. Dari awal kamu udah peringatin aku. Akunya aja yang bebal. Gak apa-apa, yang penting semua udah kelar sekarang. Akhirnya kebenaran terungkap. Fitri akhirnya sejak saat itu mulai aware dengan hal-hal yang ada di internet, bahkan juga mengingatkan teman-teman lainnya.